makanannya seperti apa katanya. Nah, kalau memang PDP ini tidak mempunyai penyakit-penyakit pemberat, ya misalnya tidak punya penyakit komorbidity, tentu harus tinggi kalori, tinggi protein karena stamina tubuhnya harus baik. Tapi kalau ada penyakit komorbid seperti misalnya hipertensi, tentu juga harus dibarengi dengan mengurangi garam. Kalau ada diabetes, ya juga harus diperhatikan juga berapa kalori yang harus ditakar untuk makanan seorang penderita diabetes, ya. Nah, yang paling baik memang dia tidak ada penyakit komorbid, penyakit penyerta yang kronis. Jadi makanannya tetap tinggi kalori, tinggi protein, ya. Berapa jumlah tenaga medis yang disiapkan untuk menangani corona ini? Nah, di Provinsi Lampung itu ya, kita punya tenaga medis ada 2.127, tenaga perawat 9.286, bidan 8.756, tenaga farmasi 812, ya. Tenaga counseling ada 487, ya, dan juga ada 27 dokter spesialis paru. Nah, ada di seluruh Provinsi Lampung. Untuk desinfektan, sekarang banyak yang menyemprot desinfektan dari jalan sampai ke ruangan-ruangan. Bahkan hingga ada yang berbentuk bilik. Apakah itu berpengaruh terhadap pencegahan penularan COVID-19? Yang ingin saya sampaikan, protokol daripada Kementerian Kesehatan, desinfektan itu dipergunakan untuk tempat-tempat umum, ya. Dan yang harus juga didesinfektan adalah rumah penderita konfirmasi positif COVID-19. Itu adalah protokol dari Kementerian Kesehatan. Kami tetap berpegang pada protokol daripada Kementerian Kesehatan tersebut. Apakah berbahaya untuk berupa bilik? Kalau saya sampaikan sangat berbahaya, karena semua bilik itu wajah kita semua disemprot oleh desinfektan. Sedangkan desinfektan itu juga nggak boleh terhirup oleh kita. Ya, sangat berbahaya bila masuk ke pernapasan kita. Jadi sebaiknya lakukanlah protap yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan saja. Ya, jangan melakukan yang tidak ada di protokol tersebut. Bagaimana perbedaan untuk data pusat dan daerah? Karena masih belum terupdate terkait pasien meninggal. Satu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman media, kami memberikan data apa adanya, bukan ada apanya. Jadi tidak ada data yang kami tutupi, walaupun kementerian belum mengupdate data kami yang meninggal satu, kami sudah menyampaikan bahwa ada satu pasien daripada positif COVID-19 di Provinsi Lampung yang meninggal. Nah, kalau perbedaan data ini, kalau misalnya kami menyampaikan jam sekarang tadi juru bicara Kementerian Kesehatan sudah berbicara, tapi kami lihat di websitenya belum bisa dibuka. Nah, data yang ada pada kami masih kami memakai data yang tadi saya sampaikan, jumlah ODP kami, jumlah PDP ada 20, ya, yang positif ada 11 orang. Ya, yang ada di Provinsi Lampung. Nah, seperti data yang ada di website Dinas Kesehatan, Instagram Dinas Kesehatan. Nah, itulah data yang kami himpun dari kabupaten kota, ya, yang kami terbitkan tadi jam 10. Kalaupun ada masuk setelah lebih jam 10, data akan kami tampilkan besok hari di jam 10 juga pada jam yang sama, ya. Bagaimana perkembangan dari pasien positif COVID-19? Ya, alhamdulillah keadaan umumnya beberapa pasien itu stabil, ya. Jadi mudah-mudahan doakan saja mereka bisa survive, bisa sehat kembali. Bagaimana kesiapan Rumah Sakit BNH sebagai rumah sakit rujukan COVID-19? Kita mempersiapkan Rumah Sakit BNH sebaik mungkin. Kita juga berusaha mengadakan alat kesehatan yang dibutuhkan. Tapi saat ini karena kita punya 30 rumah sakit rujukan di 15 kabupaten kota dengan ada 350 tempat tidur. Setelah kita lihat BNH ini sementara ini kami persiapkan untuk pasien konfirmasi positif tanpa gejala. Jadi orangnya sehat, tapi pemeriksaan labnya karena hasil daripada tracing pasien yang konfirmasi ada yang positif, itu kami isolasi di rumah sakit BNH. Sebenarnya sih kalau dia patuh cukup isolasi di rumah saja. Tapi seperti yang maksud di hotline, ya, seperti yang ada pengaduan ke web,
masyarakat resah dengan adanya pasien yang positif yang masih di rumah. Ya sebenarnya kalau pasiennya patuh memang karantina mandiri di rumah sendiri, ya itu insya Allah itulah yang dianjurkan oleh kementerian. Sebenarnya pasien yang positif COVID terkonfirmasi COVID-19 tanpa ada keluhan itu tidak harus isolasi di rumah sakit, cukup karantina mandiri. Namun lihat situasi juga budaya setempat, kalau di Lampung ini sepertinya masyarakat agak resah dengan keberadaan pasien yang positif berada masih di karantina mandiri di rumah. Kita tidak mau masyarakat resah, makanya Bapak Gubernur sebagai Ketua Gugus ya untuk percepatan penanganan COVID-19 mengambil langkah. Kita siapkan rumah sakit BNH itu untuk merawat pasien-pasien yang konfirmasi positif tapi keadaannya baik atau sehat. Ya. Apakah benar ada tambahan positif COVID 3 orang? Ya, memang saat ini kita menambah pasien positif itu ada jumlah 3 orang. Ya, jadi seperti riwayat perjalanannya nanti akan saya sampaikan kemudian ya, karena saya belum mendapat informasi yang jelas tentang riwayat perjalanannya. Apakah 3 orang ini hasil tracing dari pasien positif sebelumnya? Bukan, ini adalah pasien baru, jadi bukan dari hasil tracing ya. Mungkin sementara itu teman-teman media yang dapat saya sampaikan, pesan saya tetap kita melakukan PSBB, yaitu PSBB itu adalah pengawasan sosial berskala besar. Itu satu kebijakan baru yang kemarin Bapak Presiden menyampaikan ya. Yang pertama adalah yang termasuk dalam PSBB itu kita harus tetap menjaga jarak. Yang kedua adalah tetap jaga kesehatan atau stamina. Yang ketiga adalah hindari kerumunan ya. Nah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Ada kebijakan baru untuk bidang kesehatan yaitu PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Tetap berdoa, tetap menjaga stamina bagi yang sehat, dan tidak perlu panik bagi masyarakat karena pemerintah Lampung telah mempersiapkan sebaik-baiknya untuk kita menangani pandemi global ini secara bersama-sama, bersinergi antara pemerintah kabupaten kota dan pemerintah provinsi Lampung. Insya Allah secara gotong royong kita bisa lalui pandemi global COVID-19 ini. Tetap semangat ya teman-teman media. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.